Yang terhormat Ibu Desi Nur Hikmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman kelas IPA 2 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Wildan Mubarak dengan NPM 212030303072, Endah Puspitasari dengan NPM 2140303100, Aminah dengan NPM 2140303108, dan juga Indonesia dengan NPM 2140303112. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar dalam pandangan teori sibernetik, teori pemrosesan informasi, kondisi eksternal dan internal siswa, teori belajar menurut Landa, dan juga teori belajar menurut Park and Scott. Nah, pertama, belajar dalam pandangan teori sibernetik. Istilah sibernetika atau sibernetik dalam bahasa Inggris disebut cybernetics yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Sibernetik merupakan teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan antar sistem. Pengontrol dan dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring dengan perkembangan waktu. Pembelajaran dapat digambarkan melalui input, proses, dan output. Next. Belajar dalam pandangan teori sibernetik. Menurut UNO 2010, teori sibernetik adalah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah dibahas sebelumnya. Teori belajar ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut Budi Ningsih, 2012, sekilas, teori sibernetik mempunyai persamaan dengan teori kognitif, yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Endah. Kepada Mbak Endah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, masih belajar dalam pandangan teori sibernetik, yaitu menurut teori sibernetik, belajar yaitu pengolahan informasi. Proses belajar memang memegang peran penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peran penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Selanjutnya, adalah teori pemrosesan informasi. Yang pertama, teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada asumsi. Pada 3 asumsi. Yang pertama yaitu bahwa antar stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahap itu dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus akan mengalami perubahan bentuk ataupun isi. Dan yang ketiga adalah salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Yang kedua, menurut Suminar pada tahun 2010, model pemrosesan pengolahan informasi itu memandang memori manusia sama seperti sebuah komputer yang akan mengambil dan mendapatkan informasi, mengolah dan mengubah, kemudian akan menyimpan dan menyampaikan informasi pada saat dibutuhkan. Next. Komponen pemrosesan informasi berdasarkan perbedaan fungsi, bentuk kapasitas, bentuk informasi, dan proses terjadinya. Melalui 3 komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama, sensori memori atau SM merupakan komponen utama dalam sistem informasi. Sensori informasi menerima informasi atau stimuli dari lingkungan, yaitu dari sinar, udara, bau, panas, warna, dan lain-lain. Terus-menerus melalui alat-alat penerima atau reseptor atau alat indera. Yang kedua, working memory atau WM dan short
term memory atau STM, merupakan komponen kedua yang yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Yang ketiga adalah long-term memory atau LTM, merupakan bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Next, yaitu kondisi internal dan eksternal siswa. Yang pertama adalah kondisi internal. Kondisi internal siswa akan mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran, antara lain yang pertama adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa. Tanpa adanya kemampuan awal, siswa tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian, merupakan strategi untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Yang keempat adalah persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan permohonan tentang lingkungan. Yang ketiga adalah ingatan. Ingatan adalah sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi. Yang keenam adalah lupa. Lupa adalah hilangnya informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketujuh referensi. Retensi. Retensi adalah apa saja yang tinggal dan dapat diingatkan kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Yang terakhir adalah transfer. Transfer adalah proses yang telah pernah dipelajari dan dapat mempengaruhi proses mempelajari materi yang baru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aminah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensi. Next. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, merupakan proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju satu target tujuan tertentu. Landa menyebutkan bahwa proses algoritmik proses yang terdiri dari serangkaian operasi yang elementer, secara seragam, dan reguler untuk berbagai masalah. Pikir heuristik, bahkan cara dan menuju berbagai target atau tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Next. Selanjutnya, teori belajar menurut Parks dan Scott. Teori belajar Parks dan Scott termasuk dalam rumpun teori pemrosesan informasi, di mana proses belajar sangat ditentukan dengan sistem informasi yang dipelajari. Menurut teori pemrosesan informasi, suatu informasi akan mengalami tahapan diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan. Informasi diterima di sensory reseptor, kemudian disandi di working memory, dan disimpan di long-term memory. Informasi yang tersimpan di LTM tidak akan terhapus atau hilang. Implementasi teori belajar Parks dan Scott dalam teori pembelajaran ialah dengan memproses informasi yang menitik beratkan pada sistem informasi belajar.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu teori belajar menurut teori Pas dan Scott, yaitu agar siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan yang telah didapati dari gurunya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pas dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir menyeluruh. Yang pertama itu ada cara berpikir serialis, yaitu pendekatan serialis yang dikemukakan Pas dan Scott memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang eksakta seperti matematika. Seorang yang memiliki gaya serialis memilih belajar dengan berproses dalam langkah-langkah kecil yang logis, berusaha untuk mendapatkan kejelasan pada setiap bagian sebelum melangkah lanjut, mengejar jalur linear dalam tugas pembelajaran, serta menghindari penyimpangan. Siswa yang menggunakan strategi penggunaan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada Woolis. Cara berpikir Woolis adalah cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe Woolis atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau lebih detail. Seorang Woolis memilih untuk belajar dalam cara yang berbeda dan mendekati ide-ide dari sudut pandang yang berbeda pula. Pembelajar yang menggunakan strategi pengajaran yang fleksibel dan kontekstual, tidak terikat oleh langkah-langkah hierarkis penahapan pembelajaran, merupakan pembelajar yang memiliki gaya pengajaran holistik. Dampak dari kegiatan pelajaran berlandaskan teori Pas dan Scott sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap positif. Guru yang menguasai teori ini tidak semata-mata menilai hasil akhir, melainkan proses berpikir siswa sehingga akan membuat siswa lebih dihargai. Yang kedua ada kemandirian. Kemandirian siswa akan terbentuk dari cara siswa menuangkan sendiri hasil membaca buku materi dan dengan dibantu oleh guru saat mereka mengalami kesulitan. Yang ketiga ada kreativitas. Pemberian kesempatan kepada siswa untuk memahami materi dengan membaca dari buku teks dan mencoba sendiri terlebih dahulu memecahkan masalah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mbak Christina. Silakan bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik. Perkenalkan, saya Christina Brianita Luis Purba, NPM 2110303010. Saya izin bertanya, bagaimana aplikasi teori belajar sibermatik dalam kegiatan pembelajaran yang berjalan dengan baik dan langkah-langkahnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Kemudian Mas Gary, silakan bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Mikael Gery Wijaya, NPM 2120303063, izin bertanya, bagaimana implikasi dari teori belajar sibernetik dalam pembelajaran IPA dan bagaimana maksud sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa lebih penting dari dalam teori sibernetik dibandingkan dengan proses belajar. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Yang terakhir dari Mbak Ira, silakan bisa on-mic. Pertanyaannya. Ya, saya Ira Destiani dengan NPM 2120303036. Izin bertanya, di PPT dijelaskan kondisi internal dan eksternal siswa yang akan mempengaruhi proses belajar dan sangat penting bagi guru untuk memperhatikan dan mengelola pembelajaran. Kondisi internal siswa diantaranya ada motivasi, kadang siswa butuh motivasi dari diri sendiri maupun orang lain. Namun ada siswa yang menolak diberi motivasi oleh orang lain. Lantas bagaimana cara kita supaya memberikan hal yang layaknya motivasi, namun bukan dalam bentuk motivasi secara langsung untuk dirinya maupun supaya mau belajar dengan baik kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu jawabannya ya, teman-teman. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Michael Gary mengenai bagaimana implikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran IPA dan bagaimana maksud sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa lebih penting dalam proses sibernetik dibandingkan dengan proses belajar. Implikasi teori sibernetik dalam pembelajaran IPA adalah dengan cara mengimplementasikan teori dan praktik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh pada siswa untuk mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Kemudian untuk maksud dari sistem informasi lebih penting daripada proses belajar, yaitu proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan fungsinya memori. Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Gary? Sudah cukup, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ira. Di PPT dijelaskan kondisi internal dan eksternal siswa yang akan mempengaruhi proses belajar dan sangat penting bagi guru untuk memperhatikan dan mengelola pembelajaran. Kondisi internal siswa di antara ada motivasi, kadang siswa butuh motivasi dari diri sendiri maupun orang lain. Namun ada siswa yang menolak diberi motivasi oleh orang lain. Lantas bagaimana cara kita supaya memberikan hal yang layaknya motivasi bukan bentuk motivasi secara langsung untuk dirinya mau belajar dengan baik kembali. Cara kita supaya memberikan hal yang layaknya motivasi secara langsung untuk dirinya maupun mau belajar dengan baik kembali yaitu orang tua jika berprestasi sehingga meningkatkan belajar siswa. Selain itu, dapat juga menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Kemudian yang kedua, dapat
Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Contohnya yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi HOTS. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar maupun salah akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Kemudian memanfaatkan media seoptimal mungkin. Contohnya yaitu dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Apakah dapat diterima, Mbak Ira? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Aminah. Sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kristina, yaitu dengan soal bagaimana aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan langkah-langkahnya seperti apa. Jawabannya adalah proses belajar menurut teori sibernetik akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan atau dalam istilah yang lebih teknis yaitu sistem informasi yang hendak dipelajari itu diketahui satu hal yang tepat apabila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi keleluasaan siswa untuk berimajinasi dalam berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami sebuah rumus matematika. Biasanya itu memiliki urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke suatu target tertentu. Namun, untuk memahami makna suatu konsep yang lebih luas dan banyak memiliki interpretasi, maka akan lebih baik jika proses berpikir siswa dibimbing ke arah yang lebar atau heuristik dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatis, dan linear. Aplikasi teori sibernetik terhadap pembelajaran hendaknya menarik perhatian, memperhatikan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang kegiatan-kegiatan pada persyaratan belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, dan memberikan balikan informatif. Apakah dapat diterima? Jawabannya, Mbak Kristina. Baik, dapat diterima kelompok penyaji. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan, mohon diterima. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.